Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan kelanjutan dari materi kuliah yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Apa sih teman-teman perencanaan pembangunan? Nah, sebelum kita membahas berkaitan dengan apa itu perencanaan, maka ada beberapa karakteristik bahwa kegiatan perencanaan itu mampu dan berlangsung dilaksanakan. Apa saja karakteristiknya dalam dimana perencanaan itu tentu adalah ada tujuan yang hendak dicapai bersama. Makanya untuk mencapai tujuan dalam perencanaan di situ ada kegiatan pengarahan yang dilakukan oleh oleh birokrasi, oleh aparatur, teman-teman. Ada pengarahan, ada pengendalian, dan ada pengorganisasian. Maka jika ada tiga ini dan goalnya adalah tujuan, maka disebutlah yang namanya perencanaan. Di mana perencanaan ada kegiatan tujuan yang hendak ingin dilakukan bersama. Kemudian di sana ada kegiatan pengarahan yang dilakukan dalam sebuah kantor, termasuk ada manajemen pengendalian di sana, dan ada pengorganisasian yang sengaja memang dilakukan oleh kegiatan administrator atau pelayan publik dalam mencapai visi misi atau program kerja yang dihendaki bersama sebelumnya, teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui karakteristik dari perencanaan, maka apa sih definisi perencanaan itu sendiri? Jadi definisi perencanaan itu sendiri adalah untuk merumuskan apa yang menjadi tujuan, target yang ingin dicapai. Kemudian adalah merumuskan personil yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran organisasi. Kemudian merumuskan jangka waktu atau kapan kegiatan program kerja itu harus dilaksanakan. Selanjutnya adalah merumuskan strategi apa atau prosedur bagaimana yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien tentunya. Merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa kegiatan dan program itu akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah merumuskan sumber daya apa saja yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan pencapaian atau tujuan yang dapat berjalan sebagaimana mestinya, teman-teman. Bentuk-bentuk perencanaan. Bentuk-bentuk perencanaan itu ada dua macam. Pertama adalah rencana strategis, selanjutnya adalah rencana operasional. Nah, teman-teman, untuk rencana strategis sendiri adalah untuk menentukan visi misi organisasi, menetapkan sasaran dan program kerja. Adalah semuanya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah rencana operasional. Apa saja rencana operasional? Adalah untuk merinci, mendetail melaksanakan rencana strategis, baik berupa rencana sekali pakai atau rencana yang dapat dicapai berulang-ulang, teman-teman. Beberapa manfaat perencanaan adalah pertama membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan. Kedua adalah akan mengingatkan koordinasi dalam pengembalian keputusan. Kemudian perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi. Adalah meningkatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Itu adalah manfaat perencanaan, teman-teman. Makanya dalam kegiatan administrator, kegiatan dalam pelayanan publik, manfaat perencanaan sendiri adalah untuk bagaimana mengevaluasi, untuk bagaimana mengimplementasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah kantor itu, kemudian mencapai sebuah capaian-capaian yang memang sebelumnya direncanakan bersama. Kemudian apa sih perencanaan pembangunan? Nah, landasan filosofinya adalah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Adalah cita-cita nasional memang 1945 adalah kehidupan berbangsa yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah
Itu landasan filosofi pertama. Kenapa perencanaan pembangunan harus dilakukan oleh negara kita, oleh Indonesia. Kedua, tujuan nasional memang dengan dibentuknya pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya adalah, adapun tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Memang dalam filosofi perencanaan pembangunan di sana ada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mendapatkan atau memperoleh hasil luaran yang hendak dicapai dalam sebuah pemerintahan begitu. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan, teman-teman. Proses perencanaan, ada proses politik, ada proses teknokratik, ada proses partisipatif, ada proses bottom up dan top down. Apa itu proses politik? Adalah pemilihan langsung, dipandang sebagai proses perencanaan, teman-teman. Kita setiap 5 tahunan misalkan memilih pimpinan, memilih pemimpin. Nah, itu adalah sebagai proses pembangunan. Bagaimana memang perangkat proses politik ini betul-betul menjamin atas pemimpin yang mampu beradil dan mampu mesejahterakan masyarakatnya. Kemudian proses teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga, unit, organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Memang ada lembaga-lembaga yang memang dibentuk secara profesional, mereka melakukan pelaksanaan kinerja adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan. Proses partisipatif ini adalah perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan atau stakeholder, yaitu ada antara lain melaksanakan musrembang, misalkan dari paling bawah adalah musrembang des, musyawarah rencana desa, musrembang cam, musyawarah rencana kecamatan, kemudian di bawah kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga nanti adalah kebijakan yang dilakukan oleh pusat memang betul-betul sangat tepat dilakukan kepada masyarakat di bawah. Kemudian proses bottom up dan top down, teman-teman, adalah perencanaan aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yaitu dalam hierarki pemerintahan. Ruang lingkup perencanaan ada nasional dan ada daerah. Pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang atau nasional. Apa saja yang dilakukan dalam nasional adalah pertama rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM nasional, rencana strategis kementerian atau lembaga, terus rencana kerja pemerintahan, terus rencana kerja kementerian atau lembaga. Itu adalah rencana ruang lingkup perencanaan dari sisi nasional. Kemudian apa saja ruang lingkup perencanaan dari sisi daerah? Pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang disebut dengan RPJP daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJM daerah, rencana strategis satuan kerja atau perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Teman-teman, itu saja dulu beberapa hal penting dari kegiatan perencanaan pembangunan. Kita akan lanjutkan kembali di presentasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman.